Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti di video sebelumnya tentang prediksi pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong, ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Sesuai prediksi, hanya saja untuk back, slot satu back timnas Indonesia diisi oleh Wahyu Prasetyo, back Malut United. Sebelumnya kami prediksi adalah Fahrudin Arianto, karena sebagai kita tahu ya, Fahrudin Arianto adalah eh, mantan kapten timnas yang sebelumnya sering digunakan oleh Sintayong untuk membimbing pemain-pemain muda timnas Indonesia. Namun sekarang Wahyu Arianto sepertinya sudah tidak dipanggil lagi, yang dipanggil adalah Wahyu Prasetyo. Tapi tidak apa-apa karena itu sebenarnya hanya untuk melapisi skuad timnas Indonesia yang sudah ada, karena Justin Hubner dan Jordi Amat tidak dapat diturunkan saat menghadapi Arab Saudi. Oke, mari kita bahas pemain-pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Sintayong. Di bawah Mistar, Sintayong memanggil 4 pemain. Yang tidak ada kejutan berarti ya. Keempat pemain ini juga selain Martin Paes adalah langganan timnas Indonesia. Kalau Martin Paes juga sebenarnya sudah kita prediksi, karena memang pemberitaan juga sudah mengarah kalau Martin Paes pasti akan diturunkan nanti saat menghadapi Australia. Jadi yang pastinya Martin Paes dipanggil ya sama Sintayong. Dan untuk saat menghadapi Arab Saudi, saya yakin Hernando Ari akan tampil di bawah Mistar sebagai pemain inti saat menghadapi Arab Saudi, yang akan dilapis oleh Adi Satrio dan Nadeo Argawinata. Ya, harus ada 3 kiper ya saat pertandingan, karena kalau misalkan cuma 2 kiper akan sangat riskan ya apabila salah satu kiper eh, terjadi cedera atau tidak bisa bermain ya. Jadi yang pasti untuk meminimalisir risiko harus memakai 3 kiper saat melawat ke Arab Saudi, yaitu Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Oke, untuk lanjut di posisi back, di back kita menumpuk banyak sekali pemain ya. Ada Justin Hubner, Sain Patinama, Alvin Verdong, Jai Itse, Sandy Walsh, Nathan, Asnawi, Rizky Ridho, Ferrari, Arhan, dan Wahyu Prasetyo. Kita memang sangat melimpah, apalagi kalau misalkan Jordi Amat tidak cedera ya, Elkan Bagot nggak ada masalah, kita sangat melimpah di lini pertahanan kita. Nah, untuk di pemain belakang, prediksi saya Jai Itzes tidak akan tergantikan ya, nanti didampingin oleh Rizky Ridho mungkin sama Sandy Walsh untuk 3 back. Lanjut bisa diapit sama Calvin Verdong dan mungkin Arhan Pratama ya. Nanti kita bahas prediksi susunan pemain ya. Setelah video ini saya akan membahas tentang prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Oke, lanjut. Di sisi pemain tengah ada Ivar Jenner, Tom Haye, Marcelino, dan Kambuaya. Ini agak menarik karena di lini tengah kita sebenarnya tidak banyak pemain ya, hanya sedikit pemain lini tengah, apalagi Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino, dan Kambuaya. Lainnya adalah kita banyak di pemain bertahan dan pemain depan. Walaupun untungnya kita pemain depan kita seperti Ragnar, Egy, Witan
itu fleksibel, bisa dimainkan di tengah, dan pemain belakang kita seperti Nathan Joe Aon juga bisa ditarik ke tengah gitu. Kita beruntung di situ karena banyak pemain yang multi posisi. Jadi Sintayong tidak akan risau ya, tidak akan bingung untuk menempatkan pemain-pemain yang akan bermain di lini tengah. Tapi mudah-mudahan ke depannya Indonesia bisa menambah terutama untuk gelandang serang. Untuk gelandang serang, mudah-mudahan nanti ada pemain timnas Indonesia yang dapat mampu mengatur irama penyerangan ya. Eh, Seperti kemarin Tijani Rijer ya, yang bermain di AC Milan itu kalau misalkan masuk di timnas Indonesia ya luar biasa sekali. Cuman itu sudah masa lalu, tidak bisa dipanggil oleh timnas Indonesia karena udah membela timnas Belanda ya. Jadi kita ya mudah-mudahan ada di liga lokal kita nanti atau pemain naturalisasi yang bisa mengisi pos-pos seperti itu. Karena untuk ya Marcelo Ferdinand memang bagus ya, cuman pengalaman bermainnya yang masih kurang karena di klubnya juga jarang bermain. Si Marcelino ini di Swedia juga jarang sekali mendapat menit bermain, dan sekarang di Oxford juga belum debut ya, Marcelino belum debut. Jadi jam bermainnya masih minim sekali. Jadi untuk bermain di timnas sebenarnya kalau jam bermain yang masih minim ya angin-anginan. Harapan kita pemain-pemain timnas kita ya yang bermain reguler di klubnya gitu. Oke, lanjut untuk lini serang. Lini penyerangan kita, lini depan kita juga banyak diisi oleh pemain-pemain ya, pemain-pemain muda, dan ada juga Ragnar Uratmangun yang sudah berpengalaman ya. Di situ ada Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Egy Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka. Nah, yang menarik ini adalah Dimas Derajat. Dimas Derajat ini saat membela Persib Bandung ternyata Dimas Derajat cukup memberikan angin segar ya, cukup bagus permainannya. Cuman ya itu, kalau pemain depan ya harusnya dapat mencetak gol ya. Dimas Derajat juga kemarin mencetak gol saat melawan Persib Bandung. Mudah-mudahan nanti kalau dimainkan di timnas Indonesia juga Dimas Derajat mampu mencetak gol ya. Nah, di situ juga ada pemain yang langganan, ada Rafael Struijk, ada Ragnar Uratmangun. Karena prediksi saya nanti formasinya adalah 5-4-1. Satu ujung tombak, namun yang wing itu bisa membantu penyerangan. Jadi nanti formatnya mungkin kalau saat bertahan 5-4-1, namun saat menyerang bisa menjadi 3-4-3. Itu kebiasaan Sintayong saat meracik strategi, apalagi menghadapi tim-tim yang secara kertas di atas kekuatan timnas Indonesia. Oke, itu saja pemain-pemain yang sudah dipanggil Sintayong ya. Semoga apa yang sudah dipanggil Sintayong, pemain-pemain yang sudah dipanggil oleh Sintayong memberikan kemampuan terbaiknya, dapat membuktikan kualitasnya sebagai pemain timnas Indonesia dan memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia, sehingga kita berharap hasilnya juga akan maksimal saat nanti bertandang ke Arab Saudi dan saat menjamu Australia nanti di GBK. Oke, sekian, terima kasih dan salam olahraga.